Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bareng. Hari ini kita akan belajar tentang kelainan pada tulang dan otot manusia. Tema 1, subtema 3. Sudah siap ya anak-anak? Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah 1. Pengaruh sikap tubuh terhadap rangka. Yang kedua, penyakit yang merusak rangka. Yang ketiga, kelainan otot pada manusia. Pengaruh sikap tubuh terhadap rangka. Saat melakukan kegiatan akan mempengaruhi pertumbuhan tulang atau rangka tubuh. Sikap tubuh yang salah ketika duduk, berdiri, tidur, atau ketika membawa beban yang terlalu berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Beberapa gangguan pada tulang belakang: skoliosis, lordosis, dan kifosis. Mari kita bahas satu persatu. Kifosis adalah tulang belakang membengkok ke belakang, sehingga badan si penderita akan terlihat bungkuk. Jika seseorang mengalami kifosis, maka biasanya terlihat adanya punuk pada punggung bagian atas. Penyebabnya karena kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Akibatnya kesulitan bernafas karena tekanan akan tertuju pada paru-paru. Skoliosis adalah tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Lordosis. Lordosis adalah tulang belakang yang membengkok ke depan, sehingga posisi kepala tampak seperti tertarik ke belakang. Penyebabnya yaitu postur tubuh yang buruk, kegemukan, pengeroposan tulang karena usia. Penyakit yang merusak rangka. Pada proses pertumbuhannya, terkadang tulang mengalami gangguan atau hambatan. Misalnya, polio. Tampak seperti gambar di samping. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Cara mencegahnya dengan pemberian vaksin polio. Rakitis. Rakitis merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penderita biasanya memiliki tulang kaki yang lemah dan berbentuk X atau O karena tidak dapat menahan berat tubuh. Orang yang menderita rakitis tampak seperti gambar di samping. Penyakit rakitis penyebabnya karena kekurangan vitamin D dan sinar matahari. Osteoporosis atau tulang keropos. Osteoporosis merupakan penyakit yang menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Biasanya menyerang orang lanjut usia, terutama perempuan. Penyebabnya yaitu tubuh kekurangan zat kapur atau kalsium. Cara mencegahnya dapat dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium, seperti ikan dan susu. Tulang sehat dan tulang yang terkena osteoporosis dapat kita lihat seperti gambar yang ada di samping. Rematik. Rematik merupakan penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri biasanya disertai pembengkakan sendi. Penyebabnya karena adanya kesalahan pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh. Akibatnya sinovium menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Persendian yang biasanya terkena persendian kaki, tangan, dan siku.
Jika tidak segera diobati, penyakit ini dapat mengakibatkan komplikasi yang berbahaya, misalnya jantung. Fraktura dan fisura. Fraktura adalah kondisi terputusnya tulang yang utuh beserta jaringan yang berada di sekitarnya akibat suatu tekanan yang berlebihan pada tulang. Fraktura terdiri dari dua macam, fraktur simplex atau patah tulang yang tidak tampak dari luar dan fraktur kompleks atau patah tulang yang tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit. Fisura adalah kondisi tulang hanya retak. Penyebabnya terjadinya fraktura dan fisura karena kecelakaan dan kelebihan beban yang dialami oleh tulang. Sublubrikasi. Sublubrikasi merupakan kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala miring ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kelainan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama, atrofi. Gejalanya mengecilnya otot. Penyebab atrofi yaitu penyakit poliomyelitis, kurangnya latihan fisik, kurang beraktivitas. Akibat penyakit ini yaitu menghilangkan kemampuan kontraksi otot. Penyakit ini dapat diobati dengan pemijatan, rangsangan listrik, program olahraga atau bimbingan terapis atau dokter, latihan dalam air untuk mengurangi beban kerja otot. Pencegahan penyakit atrofi dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan sering beraktivitas. Yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi gejalanya yaitu membesarnya otot. Penyebabnya otot dilatih secara berlebihan. Akibatnya peningkatan volume, organ atau jaringan. Pengobatan hipertrofi dapat dilakukan dengan terapi akupuntur. Hipertrofi dapat dicegah dengan melatih otot sewajarnya serta mengurangi aktivitas. Gangguan pada otot selanjutnya yaitu stiff atau kaku leher. Gejalanya, leher yang terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Yang kedua, otot leher kejang atau kaku. Kepala sulit atau nyeri digerakkan. Penyebab kaku leher adalah otot trapesius leher mengalami peradangan akibat dari entakan yang salah gerak. Akibat dari penyakit kaku leher, kepala sulit digerakkan. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan pemijatan dan terapi. Kaku leher dapat dicegah dengan meregangkan otot leher. Gangguan pada otot selanjutnya yaitu kram. Gejalanya otot keras dan terasa kaku. Penyebab kram yaitu terlalu lama beraktivitas, kekurangan air dan garam di dalam tubuh, olahraga yang kurang pemanasan, terlalu lama berada dalam satu posisi. Akibat kram yaitu nyeri dalam bagian tubuh yang kram sulit digerakkan. Pengobatan kram dapat dilakukan dengan regangkan otot yang terserang. Yang kedua, gosok bagian yang sakit dengan obat gosok analgesik. Kram dapat dicegah dengan pemanasan yang cukup sebelum olahraga. Yang kedua, berganti-ganti posisi ketika berolahraga. Miastenia gravis.
Gejalanya lemahnya otot dan kelelahan. Penyebabnya kerusakan pada kelenjar timus. Akibatnya mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian. Pengobatan penyakit ini dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup dan menghindari hal-hal yang memperberat sakit. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberi penghambat kolinesterase. Distrofi otot. Gejalanya tubuh bergoyang saat mulai berjalan atau berlari. Penyebabnya genetis atau turunan. Akibat penyakit ini yaitu kelemahan pada otot-otot yang dekat dengan batang tubuh. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan terapis fisik dan latihan akan membantu mencegah pengkerutan otot. Yang kedua, kadang perlu dilakukan pembedahan untuk meringankan nyeri otot. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan konseling genetik, disarankan bila ada riwayat keluarga distrofi otot. Perempuan mungkin tidak memiliki gejala tapi masih membawa gen untuk gangguan ini. Gangguan otot yang ketujuh yaitu tetanus. Gejalanya yaitu nyeri dan kejang-kejang otot. Penyebabnya otot yang terus berkontraksi akibat virus. Akibat dari tetanus yaitu saraf dan otot menjadi kaku. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan untuk menetralisir racun diberikan imunoglobulin tetanus, antibiotik, tetrasiklin, dan penisilin diberikan untuk mencegah pembentukan racun lebih lanjut, supaya racun yang ada mati. Pencegahan tetanus, setiap luka harus dibersihkan untuk mencegah pertumbuhan Clostridium tetani. Nah, dari beberapa hal yang sudah kita bahas, kita harus tahu juga cara memelihara tulang. Yang pertama, makan makanan bergizi ya anak-anak. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Dan yang ketiga, makan makanan yang mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Makanan yang mengandung vitamin D misalkan ikan, susu, kuning telur. Kalsium terdapat pada susu, kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan. Fosfor banyak terdapat pada ikan, jagung, dan kacang-kacangan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.